Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini saya masih sempat untuk membuat tugas pemenuhan dari mata kuliah tata kelola keuangan pemerintahan, di mana di sini video ini saya sedikit akan menjelaskan mengenai uh, uh, siklus APBN dan juga APBD. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai siklus APBD. APBD merupakan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang ditetapkan setiap tahun melalui peraturan daerah. Pendapatan daerah ini berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Adapun langkah-langkah penyusunan dari APBD ini antara lainnya sebagai berikut, yakni terdapat 3 poin. Yang paling pertama menjelaskan pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD yang serta dengan penjelasan dan dokumen pendukung pada bulan Oktober minggu pertama tahun sebelumnya. DPRD mengambil keputusan setuju atau tidak mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Yang kedua, apabila DPRD menyetujui, maka RAPBD atau rancangan APBD tersebut diterapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah. Dan sebaliknya, apabila DPRD tidak menyetujui rancangan APBD ini, maka untuk membiayai pembiayaan pengeluaran setiap bulannya, pemerintah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun sebelumnya. Yang ketiga, setelah APBD ini ditetapkan dengan peraturan daerah, maka pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan melalui keputusan gubernur, wali kota, ataupun bupati. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai siklus atau penyusunan APBN. Penyusunan RAPBN atau rancangan APBN ini perlu memperhatikan banyak faktor. Setiap saat dapat berubah atau paling tidak perubahan yang terjadi masih dalam kurun waktu 1 tahun. Penyusunan APBN harus terkait dengan sasaran kebijakan keuangan pemerintah yang harus menunjang pertumbuhan atau pembangunan ekonomi, kestabilan moneter, perluasan kesempatan kerja, pelayanan umum, dan lain-lainnya menyangkut peningkatan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, kebijakan anggaran diartikan sebagai kebijakan pemerintah untuk mengatur APBN agar sesuai dengan arah dan laju pertumbuhan ekonomi yang diterapkan dalam program pembangunan nasional. Perlu dicatat sejak tahun 2005 penyusunan APBN mengikuti format yang baru. Ialah format anggaran terpadu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Mengutip penjelasan siklus APBN memakan waktu sekitar 2,5 tahun. Siklus tersebut meliputi 1 tahun tahapan perencanaan, 1 tahun tahap pelaksanaan, dan 6 bulan tahap pelaporan atau pertanggungjawaban. Adapun beberapa tahap tersebut, tahap pertama itu tahap perencanaan dan penetapan RAPBN. Di tahap ini pemerintah mempersiapkan rancangan APBN melalui perkiraan dan penerimaan dan pengeluaran, skala prioritas, dan penyusunan budget exercise. Rancangan tersebut dipengaruhi oleh beberapa asumsi dasar seperti pertumbuhan ekonomi, nilai suku bunga yang akan datang, harga minyak dan gas Indonesia, hingga perkiraan inflasi dan nilai tukar rupiah. Jika segala aspek telah ditentukan, maka proses selanjutnya ke tahap finalisasi RAPBN. Pemerintah kemudian akan menyerahkan dokumen RAPBN dengan nota keuangan kepada DPR. Pada tahap kedua itu tahap pengajuan pembahasan dan penetapan APBN. RAPBN yang telah ditetapkan kemudian diajukan untuk melalui proses pembahasan oleh Menteri Keuangan, panitia anggaran DPR, dan mempertimbangkan masukan dari DPD. Hasil dari pembahasan RAPBN akan menjadi UU APBN yang memuat satuan anggaran. Kemudian tahap yang ketiga itu tahap pengawasan pelaksanaan APBN. Pelaksanaan APBN selama Januari sampai dengan Desember di tahun anggaran berjalan. Dalam anggaran belanja negara harus berdasar pada prinsip hemat dan efisien, efektif, terarah, dan terkendali sesuai rencana, serta mengutamakan penggunaan produk dalam negeri.
Kemudian yang tahap terakhir yaitu tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Sebelum tahun anggaran APBN berakhir, Kementerian Keuangan diharuskan membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN ini. Laporan pertanggungjawaban harus disampaikan pemerintah kepada DPR selambat-lambatnya 6 bulan usai tahun anggaran berakhir. Presiden harus menyampaikan RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR yang isinya berupa laporan keuangan yang diperiksa langsung oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan keuangan itu meliputi laporan realisasi APBN, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan milik negara dan badan lainnya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai siklus APBN dan juga APBD. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.